Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Exabytes Friends semuanya. Apa kabar nih hari ini? Kita ketemu lagi di acara Rahmah Ramadan bersama Muslimah Aktif dan Handal bersama aku Melinda Dewi. Ketemu lagi di sore hari ini ngabuburit secara online bareng Exabytes, dan hari ini kita juga bakal ngabuburit bareng Mbak Yaniar Fernanda, owner dari DKU. Siapa yang udah kenal DKU? Ada orang-orang Jogja di sini. Ada yang udah pernah beli produknya DKU mungkin, atau bahkan yang di luar Jogja juga sering order DKU. Boleh kita sharing-sharing di kolom chat di sini. Yang mungkin udah jadi pelanggan tetapnya, boleh disapa-sapa juga, nanti mungkin Mbak Yanir boleh menyapa juga teman-teman yang di sini. Oke, sambil kita menunggu yang lain, boleh diajak dulu teman-temannya yang belum gabung, dikasih link registrasinya segera. Acaranya gratis kok, jadi nggak apa-apa mau join sambil menyelesaikan pekerjaan atau mau bikin buka puasa, sambil didengerin aja. Karena hari ini pastinya bermanfaat banget. Kita bakalan tahu tentang tips dan trik order berlimpah di bulan penuh berkah. Seperti itu. Oke, teman-teman. Sebelum kita mulai, ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan dulu. So, pay attention ya, teman-teman. Yang pertama, tidak ada form absensi untuk acara Rahmah. Tapi di akhir acara nanti, teman-teman akan mendapatkan link untuk bisa mendownload materi yang nanti Mbak Yaniar akan sampaikan. Kemudian juga ada form yang bisa diisi untuk bisa mengklaim e-certificate-nya. Kemudian jangan lupa untuk follow sosial medianya Exabytes, ada di Instagram @exabytes_id, ada di YouTube Exabytes_id, ada juga di LinkedIn, TikTok, dan lain-lain sebagainya. Di follow aja, di search Exabytes Indonesia supaya nggak ketinggalan promo-promo menarik dari produk-produknya kita. Ada info-info event juga dan juga hal-hal menarik lainnya. Kemudian di acara ini juga teman-teman nanti silahkan bertanya kepada pembicara melalui kolom Q&A, bukan kolom chat ya, kolom Q&A. Boleh diinfokan nama dan asal daerahnya. Lalu nanti juga ada 2 pertanyaan terbaik yang bisa kami pilih untuk mendapatkan OVO senilai Rp50.000 untuk masing-masing pemenangnya. Oke, kemudian info berikutnya kita juga masih ada loh blog competition ini yang didukung sama Yorsay ID nih, yang juga base-nya di Jogja kan Yorsay. Nah, teman-teman yang suka nulis, yang hobi nulis, yang mungkin baru mulai nulis tapi juga udah berani nih pengen unjuk kebolehannya, mau disebarluaskan tulisannya dan mau dikompetisikan, ayo langsung aja submit di blog competitionnya Exabytes. Masih ada waktu sampai 16 Juni 2023. Karena teman-teman nanti kalau yang menang bisa mendapatkan hadiah totalnya 15 juta rupiah, dan tentunya teman-teman bisa menyuarakan bagaimana sih digitalisasi UMKM untuk bisa meningkatkan penjualannya. Dan lanjut lagi, ada promo Ramadan Extra. Ini khusus untuk produk domain nih, teman-teman. Ekstra banget soalnya sampai up to 20% loh ya potongannya untuk domain-domain yang ada di layar teman-teman ini. Ada .net, .info, .biz, dan lain-lain sebagainya. Yang belum punya website bisnisnya, yang mungkin sekarang masih jalan di e-commerce aja atau di Instagram aja, sekarang ayo beralih ke website supaya lebih meyakinkan para pelanggan atau calon pelanggan teman-teman. Kunjungi website kami www.exabytes.co.id untuk bisa tahu promonya lebih lanjut lagi. Kemudian ada giveaway juga. Ini di Instagramnya Exabytes lagi ada giveaway khusus di Ramadan ini, masih terbuka buat teman-teman yang mau sharing tentang bagaimana pengalamannya berjualan secara online gitu ya. Boleh cek di @exabytes_id, teman-teman. Langsung komen aja bagaimana. Ini harus real tapi ya komennya, bagaimana teman-teman waktu berjualan secara online. Terus di tag juga teman-teman yang lain supaya bisa dapat THR-nya dari Exabytes, karena teman-teman nanti yang terpilih bisa mendapatkan saldo e-wallet, ada juga power bank, ada juga headset gaming atau TWS Bluetooth dan lain-lain sebagainya. Yuk langsung cek karena masih dibuka untuk teman-teman bisa sharing komentarnya sampai 14 April 2023. Oke, mungkin itu dulu info-info di awal. Tahan dulu untuk bisa ketemu Mbak Yaniarnya, karena sebelum kita ketemu Mbak Yaniar, mari kita dengarkan dulu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Indra Hartawan selaku Country Manager dari Exabytes Indonesia. Kepada Pak Indra, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya teman-teman semua di acara program Rahmah yang episode kedua kali ini ya. Jadi ini suatu program yang memang
sengaja Exabyte sediakan ya untuk mengisi waktu luang teman-teman sembari berpuasa. Ya ngomong-ngomong, mudah-mudahan puasanya hari ini lancar dan mudah-mudahan kita semua bisa sampai akhir ya puasanya tidak ada kendala. Um, Hari ini saya mau berterima kasih kepada Mbak Yaniar yang sudah bersedia ya untuk menjadi pembicara di kesempatan kali ini ya dari DKU tadi ya kalau nggak salah. Nah, terus kemudian untuk teman-teman yang lain ini 1 jam ke depan ya, tolong dimanfaatkan dengan baik. Jadi kalau misalnya ada teman-temannya yang kira-kira masih butuh informasi yang Mbak Yania nanti akan sampaikan, bisa dicolek aja, nanti linknya suruh daftar karena free ya. Sekali lagi tidak ada apa namanya dipungut biaya. Jadi dan ilmunya pasti insya Allah nanti bermanfaat. Nah ini juga merupakan salah satu komitmen dari Exabyte ya, walaupun kita apa namanya dalam waktu yang ini ya singkat ya di Ramadan, tapi kita tetap berkomitmen untuk tetap mengadakan event-event yang berkualitas buat teman-teman semuanya. Dan kalau misalnya dari teman-teman semua mau tahu sih apa aja kegiatan dari Exabyte, silakan langsung aja dikunjungi sosial media kami atau juga website kami ya. Kemudian untuk acara hari ini juga ada promo spesial tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Melinda, itu bisa dilihat-lihat juga, silakan ya. Kalau misalnya memang membutuhkan karena promonya hanya di Ramadan ya, silakan digunakan sebaik-baiknya. Saya rasa itu aja dari saya. Ikuti terus event-event berikut dari Exabyte dan jangan lupa ya nanti kalau ada mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan ke pembicara di akhir acara. Saya akhiri pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Melinda ya. Baik, terima kasih banyak Pak Indra atas sambutannya. Dan sekarang saatnya kita akan bertemu bersama pembicara kita hari ini, perempuan hebat yang semoga bisa menginspirasi teman-teman sesuai judul kita ya. Kita membawa muslimah yang aktif dan handal dan semoga tentunya bisa menjadi motivasi teman-teman untuk bisa sesukses beliau. Yuk kita sambut langsung saja Mbak Yaniar Fernanda, owner dari DKU. Hai Mbak Yaniar, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Mel. Alhamdulillah. Kakak juga dan teman-teman selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana di sana, cerah nggak Mbak? Hari ini alhamdulillah cerah nih Mbak Mel. Kalau di tempatnya Dekayu di Jogja nih cerah. Dari pagi nih, kita nggak ada yang mendung hari ini. Alhamdulillah. Orderan DKU sampai tanggal segini udah mulai rame belum nih Mbak buat hampers-hampers lebaran? Alhamdulillah. Aduh, ini malah jadi nanti curhat gitu. Alhamdulillahnya kita apa namanya lancar sampai hari ini. Memang ini kayaknya lagi momen-momen timnya Dekayu lagi high tense ceritanya Mbak Mel karena biasanya kita kalau ngomongin orderan hari raya kayaknya nggak hanya Dekayu juga ya, insya Allah juga teman-teman yang lain juga akan menerima berkahnya gitu di hari Ramadan. Amin, amin. Tapi semoga ini DKU bisa jadi salah satu contoh untuk bisa bagaimana sih cara dapetin orderan berlimpah gitu ya Mbak ya. Udah Ya, dikenal ya. sana sini, di repeat order mungkin, bahkan juga banyak menjadi Amin. customer-customer baru. Kalau gitu aku kasih waktunya untuk Mbak Yaniar bisa sharing-sharing mengenai tips dan trik order berlimpah di bulan penuh berkah. Silakan Mbak. Oke. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku share screen langsung aja kali ya Mbak Mel ya. Silakan Mbak. Ya, teman-teman semuanya, salam kenal. Saya Yaniar Fernanda, tapi biasa dipanggilnya Nia. Jadi kalau mungkin ada yang sudah kenal atau mungkin ada yang satu dua melihatnya dari Instagram, tapi mungkin belum banyak yang tahu juga karena di sosial medianya Dekayu ini yang muncul kebanyakan adalah timnya. Saya sendiri nggak terlalu banyak muncul gitu ya di sosial media, tapi insya Allah mungkin akhirnya punya rezeki bertemu bersilaturahmi sama teman-teman semuanya. Ini kira-kira dari mana aja mungkin bisa kasih tahu dong teman-teman apakah dari Jogja juga, dari Jakarta atau dari mana? Boleh sambil kita kenalan ya. Oke.
Jadi hari ini di sore ini pas mumpung kita lagi mau nunggu ngabuburit nih kemarin saya dicolek nih dari timnya Exabytes gitu untuk sharing-sharing tentang streak order berlimpah di bulan penuh berkah gitu. Semoga sih hari ini ada yang bermanfaat tentang mungkin sedikit sharing ya teman-teman. Wah ini ramai dari Jakarta dari Aceh, alhamdulillah halo semuanya. Wah ini kayaknya menyebar di mana-mana nih, seru banget. Semoga ada yang bermanfaat ya. Sebelumnya perkenalkan, jadi saya 5 tahun terakhir itu kegiatannya adalah mengelola tentang usaha yang notabene ini nih kita baseline-nya ada di Jogja dan kalau misalnya teman-teman tahu Jogja ini kan kaya banget tentang kerajinan kayunya gitu dan The Kayu ini 5 tahun terakhir kita mengelola dan mengolah bahkan mengenalkan mengedukasi tentang si produk kerajinan ini tuh nggak cuma dipakai sebagai dekoratif aja tetapi juga sebenarnya bisa dipakai sehari-hari gitu untuk tentu saja jadi alat makan, alat rumah tangga gitu. Jadi sedikit gambaran tentang kita kalau ada yang belum pernah tahu The Kayu, ini adalah produk-produknya kami. Nah, kemudian apa yang menjadi spesial gitu ya, karena kok konteksnya apa dengan Ramadannya gitu, apa yang kemudian spesial, karena sebenarnya gini, kita ini dari 2017 mungkin memang belum yang lama gitu, belum yang puluhan tahun. Kita masih 5 tahun berjalan dan fakta yang boleh saya ceritakan bahwa saat pandemi gitu ya, pas pandemi, pas orang pada atau usaha beberapa UMKM itu tuh struggle gitu untuk bertahan. Nah, salah satu yang menyelamatkan kami gitu adalah kita ini di momen Ramadan waktu itu di tahun 2020 saat hari raya salah satu produk inovasi kita yang berupa hampers itu tuh malah menjadi salah satu tombak utama gitu yang menyelamatkan kita sampai akhirnya bertahan dan malah bertumbuh ceritanya seperti itu. Jadi The Kayu sendiri kami dari Jogja, produk utama kita adalah alat makan kayu gitu ya, semuanya berasal yang base-nya dari kayu jati. Dan awalnya sendiri kita dipakainya The Kayu Snap, itu The Kayu Snap itu dipakainya untuk alat foto pelengkap properti foto. Kemudian kita mengembangkan menjadi sebuah gift gitu ya, jadi hampers. Kalau sekarang sih dulu mungkin orang pada kenalnya apa? Parcel mungkin atau orang pada taunya bingkisan atau hadiah gitu ya semacam itu. Tetapi sekarang orang mulai mengenal dengan istilah hampers. Mungkin satu dua teman-teman di sini yang udah mungkin produksi bisnisnya tentang produk hampers juga boleh dong di-info siapa aja yang teman-teman yang udah juga punya produk hampers, nanti kita bisa saling sharing bersama. Nah, kenapa akhirnya momen Ramadan? Jadi momen Ramadan ini buat kami cukup spesial. Saya rasa hampir semua usaha itu juga punya momen panennya sendiri gitu. Dan yang kami rasakan bahwa bukan hanya UMKM gitu, tapi brand-brand besar pun mempersiapkan istilahnya mengambil berkahnya di bulan Ramadan. Dan saya rasa ini semuanya juga perlu nih teman-teman. Mungkin kalau kok rasanya terlambat ya sekarang udah masuk Ramadannya. Ayo siapa tahu tahun depan bisa kita persiapkan. Jadi kalau menurut data nih teman-teman dari Webpals, kalau selama Ramadan ini biasanya ada kenaikan traffic pembelian sebesar 230%. Kalau di TV atau di stasiun TV udah mulai ada iklan-iklan apa nih, sirup marjan biasanya. Kemudian udah ada mulai aroma-aroma tentang buka puasa, konten-kontennya ini berarti brand-brand besar pun juga mengambil starting point-nya itu lebih awal untuk menyiapkan ikut memaksimalkan penjualannya di bulan Ramadan. Jadi saya rasa ini data yang bisa kita pakai gitu ya di Muslim Ad Network 58% orang percaya bahwa rencana belanja sebelum bulan Ramadan itu naik 45%. Orang mulai belanja seminggu sebelum memasuki Ramadan itu. Makanya kita perlu mempersiapkan sebetulnya. Mungkin kalau yang sekarang udah jualan, sedang running jualan Ramadannya, congrats dan semangat gitu ya. Kita masih punya sekitar 3 minggu ke depan sampai ke hari raya untuk mengambil kesempatan itu. Kalau misalnya yang belum berarti bisa dipersiapkan untuk tahun depan. Dan sebenarnya momen
berkahnya ini atau momen ramenya orang pada spend uang gitu ya atau membelanjakan itu tuh enggak cuma di produk yang seperti saya tapi dari sembako, baju, fashion. Aku rasa teman-teman yang produknya bervariasi juga dapat mengambil peran di sana. Kemudian nah ini tren belanja online. Jadi di 2021 kami sempat mendapat data. Jadi ini datanya saya dapat dari salah satu marketplace di Indonesia. Di toko hijau, iya tadi ada yang komen juga kalau rame di toko bahwa ini produknya rame. Alhamdulillah. Jadi kita pernah sharing gitu ya dengan marketplace dengan fenomena kenaikan konsumsi hampers di Indonesia. Dan ini orang ini mulai tren belanjanya nggak cuma pas masa Ramadannya aja gitu, tetapi juga bahkan pra itu orang udah mulai mempersiapkan apa kebutuhannya dan di momen Ramadan ini tuh orang nggak beli hanya untuk dirinya sendiri, tapi bahkan untuk dibagi gitu, untuk berbagi untuk artinya semakin basket size-nya orang untuk membeli itu semakin besar gitu, semakin banyak karena dia nggak beli cuma satuan aja, tapi juga membeli untuk dibagikan gitu. Nah ini potensinya cukup besar, secara timeline perlu kita perhatikan juga. Nah kemudian di case-nya kita gitu ya, momen hampers ini tuh menarik karena dulu setahu saya hampers atau yang biasa dulu dibilang parcel itu tuh awalnya makanan yang jadi ramai, kue kering ya kan, apalagi kalau yang biasanya pada tahu atau cookies atau snack kalau misalnya pada punya atau bahkan kue cake jadi biasanya makanannya basah. Nah di 2020 ya 2020-2021 itu tuh ini data 2021 adalah top 10 tren jenis hampers yang banyak disukai. Nah ini kalau misalnya belum kepikiran idenya mau apa, mungkin dari 10 ini bisa dijadikan opsi kayak parcel kue kering, cookies, snack, minuman, bahkan minuman ini juga kayak brand besar kayak Starbucks itu juga ngambil potensinya. Dia bikinin pack-pack kecil, packaging tas, kemudian dia akan jual sebagai bentuknya hampers. Kemudian kopi, kopi juga ramai karena hampir semuanya mulai kopi ini kayaknya udah makanan sehari-hari gitu ya istilahnya udah bukan lagi yang spesial yang harus dikonsumsi khusus seminggu sekali gitu enggak, tapi setiap hari bahkan satu orang itu sehari bahkan bisa mengkonsumsi lebih dari satu. Kemudian perlengkapan ibadah udah pasti dari tahun ke tahun seperti hijab, pasmina, alat ibadah ini juga menarik. Nah, yang baru dua hal yang baru-baru ini karena tren tentang sustainability, tentang tren wellness itu semakin ramai. Nah, parcel dengan variasi lilin, aromaterapi atau diffuser itu juga mulai disukai dan itu masuk ke dalam 10 top 10-nya ini. Jadi saya rasa apa namanya 10 ini tuh udah jadi ide menarik kalau misalnya teman-teman punya salah satu produknya yang biasa emang jualan kue, coba dikemas dalam bentuk hampers dan dijual selama hari raya. Itu saya rasa cukup menarik untuk kenapa tidak dicoba gitu ya. Nah, kemudian artinya apa? Artinya ini Ramadan ini high season. Nggak cuma orang yang biasa jual kue kering aja ya gitu ya, tetapi untuk semua produk saya rasa. Dan di bulan penuh berkah ini harus kita sebagai usaha nggak bisa leha-leha kayak nanti aja gitu ya, tetapi kita malah harus semangat tancap gas untuk mendapatkan order yang berlimpah karena sayang banget kalau ada potensinya tetapi kita tidak mengambil gitu ya, bahkan kalau untuk mendapatkan yang maksimal ya kita harus persiapkan. Nah sore hari ini nanti coba aku sharing beberapa tips atau hal-hal yang saya sendiri perhatikan setiap tahun gitu ya di momen Ramadan ini apa sih yang kita perhatikan, apa yang kemudian dipersiapkan gitu biasanya yang ditanyain apa sih selain ngomongin produk gitu ya apa yang perlu disiapkan. Pertama otomatis kita persiapan baik si produk itu sendiri atau strateginya. Nah ini adalah apa ya kumpulan yang kita lakukan selama riset dan kita menentukan produk. Jadi kalau kita ideasi atau produk intinya ini yang kita
lakukan? Kita selalu melihat produknya kita tuh apa. Karena kalau ngomongin tadi ya, contohnya alat makan kayu sebenarnya kayak emang Lebaran harus pakai alat makan kayu, kan enggak juga gitu. Nah, produknya kita belum tentu pas, belum tentu alat ibadah yang cocok gitu. Tetapi ada loh trennya di luar gitu, yang kita kalau kombinasikan itu menjadi peluang sendiri. Nah, ini kayaknya pertaruhannya adalah kreativitas ya teman-teman. Jadi kayak bagaimana kita meriset baik produk kita, tren yang sedang berjalan, terus kita kawinin ceritanya, kita kawinin, kemudian kita kemas yang menarik dan nanti kita represent, kita ceritakan keluar dan untuk dijual istilahnya seperti itu. Nah, 3 hal yang selalu kita pegang itu adalah untuk bikin mereka membeli atau bikin mereka nengok dulu deh, nggak usah belum beli deh, bikin mereka tertarik gitu ya. Ini kalau kelihatan di layar teman-teman itu pertama adalah mau nggak mau visual atau kemasannya. Karena kalau sekarang kayaknya hampir semua jualan tuh cakep-cakep semuanya ceritanya kemasannya oke-oke. Jadi kita juga kita mau battle gitu ya, mau compete otomatis kita juga harus menyiapkan packaging yang oke. Oke ini belum tentu harus mahal ya, belum tentu harus yang kayak wah ini memang bahan bakunya udah dari kayu dilapisin emas misalnya kayak gitu, enggak juga, tetapi tetap sesuai dengan target marketnya kita, tetapi kita kemasnya dengan menarik, itu kuncinya. Jadi karena apa? Karena semua orang juga mengambil potensi yang sama gitu. Bahkan yang tadinya misalnya, oh saya kalau compete-nya sama produk serupa, sekarang bahkan saya compete-nya sama fashion gitu, yang dia juga memproduksi jualannya hampers juga misalnya. Nah ini kita perlu mengkombinasikan agar produknya kita jadi menarik. Kemudian yang kedua, worth to buy. Gimana biar orang akhirnya menjadi beli. Nah, biasanya yang selalu kita perhatikan adalah isiannya. Isian ini kalau tadi udah menarik, isian ini yang jadi kalau dibilang produk ngangenin, itu yang jadi ngangeninnya adalah isiannya. Karena apa? Karena kebanyakan biasanya packagingnya udah bagus, tapi isiannya zong gitu ya. Saya 1 kali 2 kali beli hampers secara pribadi gitu ya, bukan bentuk riset tapi memang beli untuk refreshment gitu ya. Kadang isinya itu tuh nggak seberapa, artinya mungkin curah, mungkin dia belum perhatikan detail-detail kecil yang akhirnya malah bikin waktu udah sampai di tangan itu jadi kurang oke. Padahal waktu dia merepresent dalam bentuk visual atau packaging awalnya tuh aku pengen banget beli gitu dan akhirnya sampai beli, tetapi waktu udah beli jadi sedikit kecewa, aku ntar tahun depan nggak usah ke dia lagi deh. Nah ini yang menentukan adalah isiannya. Jadi ini juga perlu diperhatikan gitu. Berapa nilai yang pricing-nya berapa? Kita mau jual di harga berapa? Kemudian worth-nya berapa nih? Gitu. Isiannya apa aja? Mungkin nggak kalau jualannya cuma 1 parfum doang? Ya mungkin aja kalau memang worth to buy-nya di situ. Gitu ya. Kemudian yang terakhir yang selalu kita perhatikan juga untuk engage to buy. Engage to buy itu dia willing, senang banget sama produknya, bahkan nanti akan merekomendasikan. Bahkan dia juga bisa jadi yang menerima, bukan yang beli, yang menerima dia akan malah jadi beli gitu. Nah itu makin engage itu adalah biasanya story yang ada di dalamnya atau value-nya dari si produk itu sendiri, itu yang bikin engage. Jadi 3 hal ini, walaupun rangkumannya banyak ya, pasti akan mikirin packaging-nya gimana, variasinya, ukurannya, stoknya jadi gimana, ini jadi banyak. Saya nggak bisa jelasin secara detail semuanya, nanti mungkin minta Exabytes bikin timeline Zoom khusus gitu ya untuk masing-masing part, tetapi intinya adalah itu. Kita harus bikin worth to buy, interest to buy-nya itu adalah di kemasan yang menarik, isiannya juga harus kita pikirin biar orang jadi beli, nggak kecewa, dan kita juga pikirin story-nya gimana biar orang tuh willing sama kita. Oh ya, kalau ada kayu, aku belinya di dia aja karena aku pengen mau hampers yang natural yang bisa dipakai lagi, misalnya seperti itu. Oke, aku next lagi ya. Oke, nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh langsung ke kolom Q&A ya, nanti akan. Oke, nah terus ini adalah tadi ngomongin preparation, mikirin produknya itu apa. Produknya itu apa, kalau sudah punya produknya kita kemas gitu ya, kemudian kita di Dekayu itu percaya kalau kesuksesan itu tuh adalah kesempatan yang ketemu sama persiapan.
Jadi mau nggak mau kita harus nyiapin nih. Jangan sampai, wah FOMO, kayaknya dia jualan itu sekarang kita jualan juga. Enggak, tetapi untuk kita mendapatkan tadi ya momen yang berkah gitu ya, untuk yang maksimal ngomsetnya ya otomatis kita harus butuh persiapan. Nah, salah satu persiapan yang kita pakai, ini kita sedikit spill timeline-nya di Dekayu ini yang kita pakai di Ramadan kali ini. Jadi biasanya kita kalau mau launching produk atau mau keluarin produk kayak kita keluarin di bulan ini adalah di tanggal 15 Maret, itu kita siapin risetnya udah dari Januari, kita udah mikirin mau produksinya apa. Nah, mungkin ini bisa sedikit gambaran, mungkin nggak harus saklek kayak Dekayu timeline-nya harus seperti ini, tapi minimal insight-nya adalah persiapan dibutuhkan agar saat launching nanti itu tuh jadi boom gitu loh. Yang launching itu waktu launching jadi orang tahu, orang jadi aware sama kita gitu. Jadi yang di momen-momen waktu awal gitu ya, otomatis riset produk, menyiapkan varian, kemudian mau di fotonya seperti apa, misalnya, oh kayak ini tema tahun ini kita mengangkat tentang lentera. Nah, kalau mengangkat tentang lentera, otomatis vibe mood board-nya kita akan main di warna coklat karena gelap gitu ya, atau waktu cahaya berarti ada ke arah ke kuning, ke arah gold, kemudian nanti enggak yang tiba-tiba, wah kita keluarin warnanya hijau misalnya gitu. Karena sesuai guideline visualnya kita udah tentuin dulu di awal. Itu karena apa? Karena tadi mau ngomongin story-nya. Jadi story itu dibangun nggak cuma lewat caption gitu ya, tetapi visualnya juga nyambung. Kemudian mungkin cara nanti kalau foto talentnya juga mengangkat mood board editan fotonya, bukan editan foto, bukan edit foto produk ya, tetapi lebih edit untuk membawa vibe Ramadannya masuk ke produk yang mau kita jual. Kemudian kapan kita produksi kontennya, kapan kita merilis gitu ya, dan kita mau jualannya pakai apa nih promonya gitu. Itu kita siapin awal-awal jauh-jauh hari biar semuanya lancar, karena biasanya kalau planning sama eksekusinya kita udah rapi gitu ya, rapi nih konteksnya bisa harmoni ya, bukan yang saklek gitu, tapi bisa berharmoni dengan tim yang ada, itu akan jauh lebih bisa memaksimalkan penjualan pada saat sellingnya nanti. Nah, kemudian kalau udah itu dipersiapkan ideasinya apa, kalau tim sudah siap semuanya dan siap hajar gitu ya, otomatis kita mempersiapkan ngomongin produksi foto, produksi produk. Produk ini juga kalau di kami di Dekayu itu kita butuh waktu sekitar 1 sampai 2 bulan untuk menyiapkan produknya. Jadi emang jauh-jauh hari banget. Mungkin teman-teman punya produk yang ada yang belum tentu kayak Dekayu juga, ada yang lebih cepat gitu ya. Kalau misalnya bikin cake atau bikin kue jauh lebih cepat persiapannya ya berarti udah apa nyicil nyicil ayam gitu kalau orang Jogja bilang. Jadi bisa 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 mengatur timeline-nya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah, kemudian jangan lupa juga memikirkan promonya, mau pakai apa nih promonya nanti, boosternya mau apa, booster nih siapa yang akan mencelotehkan lebih seru lagi, apakah pakai endorse, apakah pakai KOL, atau mau nyari partner gitu, atau punya best reseller nih, gimana caranya waktu keluar resellernya langsung bisa jualan. Nah ini itu adalah cara-cara marketing plan-nya yang akan juga dipakai gitu. Jadi kalau mau nanti mau secara komposisinya mau dipakai sama teman-teman, monggo boleh, ini yang kita pakai. Nah, timeline-nya sendiri itu sebenarnya ada apa aja gitu ya. Jadi ini rangkaiannya yang selalu kita pakai. Yang pertama otomatis kita ngomongin planning. Udah nggak boleh lewat. Planning, kemudian produksi, kita mikirin promosinya. Kalau udah selling dan delivery, ini satu package gitu, satu kelengkapan. Karena kalau tadi di case-nya sebenarnya produk apapun, jual apapun juga punya alur mirip-mirip seperti ini. Komponennya juga akan sama-sama, nanti tinggal keluarannya disesuaikan sama produknya teman-teman semuanya. Di planning tuh mikirin apa? Tadi ide produknya, mau dijualnya kemana? Target marketnya. Karena kalau ngomongin target market ini kan beda-beda nih. Oh, ada yang cocok dijualnya di offline, karena mungkin udah punya toko, base customer-nya udah di offline. Kalau Dekayu sendiri, kita pertama base-nya di online-nya dulu. Jadi kita akan launch di sosial medianya. Launch di Instagram misalnya. Kemudian kita push dengan iklan, kita push dengan nanti KOL yang berperan.
Nah, nanti kalau udah momen produksi, ini produksinya mau gimana nih? Mau jual PO, kalau PO itu berarti share dulu penjualannya, tapi delivery-nya nanti, masih mendekati hari H misalnya, atau mendekati tanggal yang memang udah di-set, atau mau langsung ready stock gitu. Nah, tipsnya di sini biasanya teman-teman customer itu lebih senang memang ready stock, tetapi sangat tergantung sama tipe produknya kita. Kalau memang bisa ya ke ready stock, tapi kalau misalnya enggak, bisa pakai sistem PO. Nah, terus habis itu kita juga pikirin promosinya. Jadi promosi ini itu tuh bisa macam-macam teman-teman. Ada yang offline, online, kemudian kita bisa pakai GV partner. GV partner tuh misalnya kayak collab gitu ya dengan salah satu influencer misalnya, itu juga bisa dipakai. Kemudian selling. Kalau selling berarti udah siap jualan. Kalau siap jualan berarti yang disiapin adalah apa? CS-nya jangan sampai kendor, katalognya juga udah siap, keterangannya, cross selling-nya misalnya, oh kalau misalnya dia belinya A, kemudian di-upgrade pakai hiasan yang tema Ramadan gitu, di-upgrade lagi, mau nggak nambah isian kurmanya, atau mau nggak nambah apa, nah ini namanya itu strategi selling-nya, ini juga perlu kita siapkan. Nah terakhir otomatis kalau sudah ada selling-nya jalan, delivery. Nah delivery ini ujung tetapi juga penting gitu ya, karena pengalaman Dekayu dulu di 2020 terutama itu kita kebanyakan over kapasitas. Jadi kapasitasnya misalnya cuma bisa provide 20 pesanan per hari, waktu itu kita dapat pesanan sampai 50 per hari. Nah, itu otomatis delivery-nya otomatis akan tersendat gitu. Mengemasnya, kemudian bahkan sampai dulu itu kita ngupdate resi aja tiap hari itu sampai nggak sempet gitu, karena fokusnya adalah kita mengemas. Nah, ini perlu distrategikin juga. Mungkin nggak kalau akan ada lonjakan kiriman, kita bikin strategi jadwal kirim. Oh, yang pesan hari ini itu dapat jatah terjadwal kirimnya 3 hari kemudian. Nah, itu juga bisa dikomunikasikan ke customer. Jadi prinsipnya tadi kalau mau PO pun atau load-nya lagi tinggi, itu kuncinya cuma komunikasi ke customer. Karena sebenarnya mereka ngerti dan mau nunggu gitu. Kalau kitanya malah nggak ngomong, tapi promise-nya adalah iya pasti dikirim, taunya nggak bisa kirim, ini nanti malah jadi nggak bagus buat brand-nya kita atau buat usahanya kita. Gitu. Itu lumayan ya, mau ngabuburit nih ngobrol udah lama nggak share juga. Oke, ini masih aman teman-teman, nggak ngantuk ya suara aku. Coba aku absen dulu dong, mungkin masih aman. Absen dong, aman. Kecepatan nggak ya ngomongnya ya? Waduh, yang Q&A udah banyak. Aman, sambil masak, siap. Oke. Ya, kemudian tadi kalau udah mikirin produk kayak apa, timeline-nya udah kebayang, oke, aku mau launchingnya di tanggal 15 Maret, aku mau sistemnya PO aja, kemudian barangku dikirim semuanya per 1 April misalnya. Ini strateginya kita udah punya. Kemudian kita pikirin juga dong, spesial produk atau pricing-nya mau gimana. Nah, ini teman-teman bocorannya gitu ya, ini salah satu data dari marketplace besar di Indonesia bahwa harga hampers yang banyak terbeli di tahun 2020 datanya, tapi saya yakin masih merepresent untuk tahun ini juga, karena kita juga pakai data ini untuk menentukan produk, ini adalah 40% orang belanja di harga 100 sampai 200 ribu. Nah, walaupun ada juga ya yang belanja lebih dari itu gitu, di atas 500 ribu itu ada 8%. Artinya tetap ada orang dengan klasifikasi tertentu dengan hampers yang mahal, tetapi mostly itu yang paling kayak jualnya kayak jual kacang istilahnya kayak gitu ya, gampang kita ngejualin atau orang membelinya, daya belinya itu besar, itu ada di angka 100 sampai 200 ribu. Jadi mungkin teman-teman kalau lagi create produk atau besok mau create hampers atau create produk untuk luar, angka ini angka cantik ceritanya, jadi bisa dipakai. Nah, ini juga yang kita pakai tahun lalu, ini seriesnya Dekayu tentang Ultimate Gift Idul Fitri. Kita ini good value-nya ini yang tadi saya bilang bahwa produk itu kadang nggak cuma hanya si isiannya atau si produknya aja, tetapi
esensi atau value-nya mau apa. Nah, ini kita ceritain. Satu, ngomongin timeless dan togetherness. Karena waktu tahun lalu, kita kan after pandemic kan. After pandemic belum, orang udah bisa bersilaturahmi di 2021, tetapi masih kayak ketemu nggak ketemu gitu ya. Masih ada yang membatasi diri untuk ketemu. Makanya kita mengangkat tentang togetherness-nya itu. Kemudian yang tips yang kedua adalah ketika merepresent produk juga sudut pandangnya, mungkin nama produknya dipakai ke sudut pandang customer. Jadi bukan spesifikasi produk, misalnya nih kayak yang selected premium melt in mood nastar gitu. Nah, melt in the mood nastar artinya mau ngomongin nastarnya ini lembut banget gitu, nastarnya ini enak gitu. Makanya nama produknya atau good value-nya kita ceritain seperti kalau orang baca tuh kebayang, oh ini enak nih gitu. Nah, ini detail-detail kecil yang juga kita selalu perhatikan. Kemudian home beauty things good vibes care gitu. Good vibes care artinya kayak mau ngomongin kalau produk ini tuh membawa vibes atau suasana yang menyenangkan. Karena waktu itu kita keluar ini salah satu produknya adalah rediffuser. Jadi si aroma parfum untuk ruangan. Jadi kita nggak ngomonginnya parfum gitu, tapi kita ngomonginnya produk yang rasanya kalau orang baca atau orang lihat itu tuh dia kena, oh kayaknya ini aja deh gitu. Nah itu mungkin beberapa tips juga yang bisa dipakai teman-teman ketika menamai sebuah produk gitu. Jadi kadang sih memang rada ribet gitu ya, karena kita sebagai seller SKU produknya ya namanya kalau alat makan kayu ya kayu jati diameter 18 gitu. Tetapi customer itu nggak tahu diameter 18 itu kayak apa. Fungsinya buat apa, buat dia nggak akan ngeh gitu. Tapi kalau ketika diganti misalnya wooden plate, kemudian misalnya mangkok jadi mangkok salad, oh ini mangkok untuk tempat taruh salad gitu. Jadi kalau misalnya dia emang terbiasa makan salad atau wah kayaknya seru kalau misalnya salad pun ntar piringnya ini atau mangkoknya ini. Ini customer jadi lebih relate gitu. Jadi itu yang bisa saya share. Kemudian ini tadi ngomongin harga ya, pricing. Pricing nih kita bisa beberapa kali strategiin. Misalnya pakai early bird. Jadi early bird ini tuh biasanya dipakai kayak orang yang pertama kali tahu atau pertama kali beli. Nah ini kita bisa pakai sekitar seminggu 2 minggu yang kita DKI selalu lakukan yaitu harga khusus. Jadi kayak orang tadi ya sebelum bulan Ramadan udah kita jualin gitu ya, tapi dijualin pakai harga early bird. Artinya orang kalau beli duluan dia akan kerasa jauh lebih murah. Nah, nanti terus gimana dong padahal kita masih mau punya promo lagi. Nah, promonya ntar diganti itu di bulan apa namanya udah early bird-nya udah habis. Nah, kita siapin promo selanjutnya mau apa? Mau free ongkir misalnya atau promo bonus hiasan atau apapun itu bisa dipakai. Tapi artinya itu perlu distrategiin. Jadi promo itu tuh bukan berarti exit plan terakhir, tapi sebenarnya kita emang udah pikirin dari awal gitu. Harga yang berapa yang mau kita promokan. Jadi nanti bukan banting-bantingan ya, rasanya bukan banting-bantingan harga, tetapi memang harga itu sudah distrategiin dari awal. Gitu. Nah, ini tadi mengulang ya, ngulang lagi. Jadi intinya apa? Intinya adalah untuk orang interest, kemasannya perlu dipikirkan. Untuk orang jadi beli, isiannya akan menentukan. Bikin mereka engage, ya otomatis kita pikirin behind story-nya orang jadi beli itu karena apa. Gitu. Ini aku lanjut lagi ya, karena waktunya kita nggak lama. Moga-moga akan sampai gitu ya. Aku masih punya waktu sekitar 15 menit ke depan. Promo, schedule, dan booster. Ini perlu teman-teman perhatiin. Ini aku sedikit share tentang kenapa sih launching itu perlu dipersiapkan. Jadi ini juga DKAYU baru aware-nya belum lama ya, sekitar 2 tahun ini gitu ya, kita mikirin kenapa launching ini tuh perlu kita persiapin. Kalau misalnya teman-teman ingat kayak promosi film itu kalau misalnya dia mau launching, mau jualan, dia tuh momen jualannya tuh sangat tight gitu. Cuman punya waktu durasi dari dia rilis filmnya di bioskop, kemudian hitungan jam dia akan mempertaruhkan gitu ya. Kalau misalnya banyak views-nya, otomatis bioskop akan kasih slot lebih banyak lagi untuk dia kasih
tayang gitu. Tapi kalau misalnya enggak ya dia akan down. Padahal produksi filmnya udah dari tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya udah diproduksi. Nah, akhirnya yang bisa kita ambil itu apa? Oh, ternyata film itu tuh promonya udah dari jauh-jauh hari sebelum launchingnya. Mulai ngomongin teasernya, mulai ngomongin potongan videonya, atau potongan behind the scene gitu. Itu semuanya sebenarnya sengaja untuk strategiin waktu launchingnya nanti tuh jadi boom gitu. Karena apa? Karena mereka nggak mau kehilangan momentum gitu ya. Momentum itu jadi penting banget. Kalau kayak kita kemarin, sekarang ini kan Ramadan kita di tanggal, Idul Fitri kita di tanggal 15 April. Biasanya orang berbondong-bondong jualan sebelumnya, sebulan sebelumnya, karena Ramadannya itu kan 30 hari ya kita punya. Nah, orang tuh udah mulai starting lagi, biasanya seminggu 2 minggu lebih awal dari Ramadan itu mereka udah mau rilisan produk baru. Nah itu momentumnya. Karena apa? Karena biasanya orang kalau udah yang pertama ngeklaim itu biasanya percaya. Kebayang nggak nih kalau misalnya teman-teman datang ke milih baju gitu ya, biasanya nih kan behavior-nya apa? Antar kayaknya yang sana ada deh. Coba deh nanti yang sana ngeliat lagi. Tapi ujung-ujungnya yang dibeli yang mana? Yang paling pertama kali yang dilihat. Karena biasanya yang pertama kali yang dilihat tuh udah nempel aja dulu gitu. Kecuali ketemu yang lebih menarik ya, itu bisa jadi akan nggak kembali. Tetapi mostly kebanyakan itu biasanya yang pertama ya itu yang diingat. Nah, itu yang ngeklaim yang pertama itu adalah yang diingat gitu. Kemudian keramaian itu mengundang keramaian lainnya. Jadi kalau misalnya ada yang launching produk, teaser bikin coming soon gitu kan, bikin orang penasaran tuh apa sih dia mau ngeluarin apa. Besok dia keluarin lagi, baru kelihatan packagingnya doang. Apa sih baru dibuka hilang ngeblank gitu ya. Apa sih nih isinya, besok dikasih lagi teaser lagi. Ini sebenarnya adalah persiapan-persiapan pre-launch untuk biar apa? Biar waktu launching tuh yang disiapin langsung boom gitu. Harapannya apa? Otomatis naikin penjualan gitu ya teman-teman. Jadi ini juga kita baru menyadarinya belum lama, ternyata oh ini tuh kita harus pikirin juga, karena dengan ini kita persiapkan, harapannya ya akan mendapat feedback yang bagus. Nah ini ngomongin jenis promo, mungkin beberapa teman-teman melihat kalau promo-promo ini biasa kita lakukan di Dekayo, kayak promo early bird, promo kita ngasih custom gitu ya, custom nama, atau kasih free ongkir. Ini promo-promo juga yang biasa kita lakukan, artinya dengan gimmick ini gitu ya, dengan bukan gimmick ya, malah strategi. Kalau aku bilang kalau gimmick nih kesannya bohongan gitu ya, tapi sebenarnya ini memang udah kita pikirin strateginya, kenapa itu bisa menambah, bikin orang makin jadi closing saat itu juga gitu. Yang tadinya kayak ntar deh lihat dulu, siapa tahu yang lainnya mau share hampers yang lain, tapi karena pas di sini Dekayu ada promo, ya udah aku mau closingnya aja gitu di sekarang gitu. Nah ini sebenarnya timeline-nya kita ketika men-schedule promo ya, karena intinya adalah promo itu harus disiapin. Mungkin elemennya akan sangat bergantung dengan produknya teman-teman gitu ya, tetapi yang kita lakukan adalah kita selalu mapping ke timeline di 1 bulan gitu ya, kita mau promonya apa, kemudian kita plotting dulu, kita siapin dulu, baru kita launch gitu. Nah ini hal-hal yang perlu kita persiapin, mulai ngomongin headline-nya mau ngapain nih, apa yang menarik, kemudian mau di boosternya lewat apa, outputnya lewat apa, kemudian periodenya kapan. Nah ini kalau misalnya timnya udah banyak, hal-hal yang kayak gini nih, schedule kayak gini akan menjadi pegangan ketika ini harus dilakukan oleh tim yang banyak gitu ya, karena bisa jadi yang CS-nya beda, yang posting konten beda, yang produksi konten nih beda lagi, kemudian bahkan yang nanti memprovide produk beda lagi. Nah ini kita harus make sure mereka punya satu agenda atau visi yang sama untuk mensupport strategi marketingnya itu. Nah salah satunya adalah schedule ini jadi pegangan, jadi mereka tahu oh habis ini mau ada ini nih, habis ini mau ada ini nih, mereka bisa persiapkan gitu. Nah terakhir itu tadi yang sangat sinambung adalah ngomongin tim manajemen, karena saya rasa kalau memang masih CEO, chief
apa ya, CEO itu apa singkatannya, Chief of Everything ya, biasanya kan pada bilang kayak gitu. Itu pun tetap saya rasa harus punya manajemen, baik manajemennya mungkin waktu ya, tapi kalau misalnya teman-teman banyak, itu otomatis sangat diperlukan untuk ngomongin tim manajemen. Nah ini sebenarnya DKU juga belum banyak, timnya sekarang sekitar 25-an orang. Ini beberapa agenda kita kick off ketika kita mau ngerilis tentang Ramadan. Jadi kita kalau misalnya mau Ramadan, kita launching di bulan Maret, itu udah dari progresnya dari Januari, Februari, meeting kecil sampai final produk apa yang mau kita jualan, itu kita semuanya harus share ke tim, karena mereka juga yang akan jualan gitu, mereka akan tahu. Nah, terkait sama tim, ini 5 hal mungkin yang bisa aku share apa yang kita selalu pegang gitu ya. Yang pertama adalah struktur dan job desk yang jelas. Karena lagi-lagi tadi mungkin ngomongin Ramadan tuh nggak cuma kita aja yang jualan. Otomatis kita juga harus compete dengan apa namanya kompetitor gitu ya. Nah, gimana caranya tim ini juga mempersiapkannya dengan baik. Nah, untuk ngomongin dengan baik, otomatis job desk-nya kudu jelas nih. Oh, tugasnya yang si A nih, tugasnya si A, dia mikirin mau riset produknya. Kemudian kalau riset produknya, progresnya akan diceritain lagi. Dia present ke teman-teman yang lain. Nanti visualnya kayak gini. Oh, diskusi misalnya. Oh, nanti mendingan tema visualnya jadi kayak gini aja ya. Kalau misalnya ngomongin Lentera, kita bikin vibes-nya agak-agak ke Maroko-Maroko misalnya kayak gitu. Berarti nanti jadi tim bisa saling support dengan berpegang pada job desk-nya masing-masing. Kemudian kedua otomatis itu tadi, karena timnya misalnya udah banyak teman-teman, kita selalu melakukan regular meeting gitu, baik meeting kecil gitu ya, meeting cuman 2 orang, 3 orang gitu, sampai harus yang lintas divisi. Karena tadi kalau yang marketing kan kita fokusnya jualan gitu ya, tapi sebenarnya untuk mendeliver nanti pasti akan ada tim operasional atau tim produksi produk yang akan berperan juga. Dan jangan lupa juga disematkan evaluasi. Jadi kalau misalnya tahun kemarin udah jualan, gimana kemarin tahun kemarin tuh winningnya karena apa? Diulang di tahun ini. Kalau tahun ini misalnya belum siap, oh siapin buat tahun depan. Nanti tahun depan dievaluasi lagi untuk yang selanjutnya. Yang ketiga adalah responsif dan problem solve. Ini kayaknya dua basic manusia kayaknya gitu ya, ketika kita jadi team player atau team leader, pokoknya semuanya harus punya prinsip ini, responsif dan problem solve. Karena kalau kayak gini sekarang nih, di momen-momen sekarang kayak DKU ini kita lagi high tense gitu ya, kayaknya semuanya senggol bacok gitu ya, semuanya kayak emosinya lagi setipis isu gitu. Karena kita sangat fokus, tetapi agar tidak jadi hal yang negatif gitu ya, kita tetap punya prinsip problem solve. Efektifnya apa nih, kendalanya apa, masalahnya apa, dan bagaimana penyelesaiannya. Terus yang keempat, jalur koordinasinya nih kudu jelas gitu. Kalau teman-teman udah punya sistem yang bagus, bisa memanfaatkan kayak sistem koordinasi pakai ada Notion atau pakai sistem produktivitas masing-masing. Tapi minimal yang kita pakai sekarang, WA Group nih jadi penting. Yang gratisan-gratisan kita bisa manfaatkan. Kayak misalnya kita tadi punya guideline yang sama, planningnya apa, kemudian kita jadikan itu pegangan untuk mengolah sampai 1 bulan ke depan. Dan jangan lupa FGD. FGD itu kayak forum-forum kecil untuk diskusi, karena mungkin kalau cuma 1 orang yang mikirin, itu sudut pandangnya cuma ini. 1 orang aja, 2 mata aja gitu yang lihat. Tetapi kalau misalnya 3 orang, 6 orang kan mata yang lihatnya semakin banyak. Jadi POV sudut pandangnya jadi lebih kompleks. Ini juga perlu kita lakukan. Terakhir, otomatis time management, komunikasi, leadership, baik misalnya masih punya timnya sedikit, sedang, banyak, udah pasti semuanya butuh gitu. Bahkan impersonal aja kita juga tetap butuh leadership gitu ya. Nah, saya rasa teamwork makes the dream works gitu ya. Kalau tadi bilang tips and triknya untuk berlimpah, teamwork itu jadi penting menurut saya untuk bisa mewujudkan semua planning-planning yang udah direncanakan. Begitu teman-teman, terima kasih banyak. Saya rasa itu tadi Mbak Mel, sedikit tips and trik yang kita lakukan di DKU. Semoga ada hal yang bisa teman-teman dapat insight-nya. Baik, terima kasih banyak Mbak Nia atas pemaparannya, luar biasa sekali. Ini lumayan ngos-ngosan loh ya ini ya.
Kerasa Masih nggak ya? masih kurang lebih 1 jam lagi ya Mbak ya, sebelum kita Baik. maghrib. Oke, ini pemaparannya komplit banget, mendetail banget, bahkan ada data yang bisa jadi referensi juga bagaimana supaya nanti kita yang punya bisnis ini bisa berkembang, bisa mendapatkan order berlimpah gitu. Jadi teman-teman juga istilahnya nggak asal-asalan gitu ya, asal posting-posting aja, asal naruh harga aja, tapi semuanya tuh ada aturan mainnya sendiri, termasuk sampai pengelolaan tim itu seperti apa supaya semuanya teratur. Oke, Mbak Nia, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, namun sebelumnya aku penasaran deh Mbak. Kan sekarang lagi rame nih ya, kalau orang-orang jualan pakai live shopping. Nah, Ya, DKU ya, sendiri ya. menerapkan live shopping gitu nggak sih Mbak mungkin di Iya, TikTok atau di Instagram? sebenarnya tuh pengen banget. Jadi 2020 2021 deh kita itu sebenarnya walaupun belum tap in ke TikTok ya, tetapi kita sebenarnya udah rajin banget bikin live. Nah, Oke. waktu itu live-nya kita ini tadi lagi-lagi kenapa tadi aku sematkan ada evaluasi nih Mbak Mel, karena mungkin itu juga harus apa namanya kita strategiin gitu ya ketika kita mau ngambil langkah. Nah, yang sedang kita lakukan sebenarnya kalau ditanya apakah sekarang kita lakukan, kebetulan banget tuh kita belum lakukan itu. Karena apa? Karena kapasitas timnya kita terbatas. Jadi kita Oke. belum sempat punya itu, padahal pengen banget. Tetapi evaluasi kita di tahun yang lalu, kita waktu bikin live itu ternyata yang membuat target marketnya DKU beli itu tuh bukan karena diburu-buru gitu loh Mbak Mel, Mm-mm. bukan karena promonya malah Tapi kadang, kenapa tuh? tetapi malah karena mereka melihat itu tadi kayak apa sih kenapa DKU bikin ini gitu ya. Jadi dia tuh kadang 1-2 itu tuh bahkan udah dari Februari mereka tuh yang nagih kayak DKU mau ngeluarin apa nih Lebaran ini, aku udah mau beli gitu. Padahal kita belum nyiapin gitu. Istilahnya udah mikirin mau apa tapi belum jadi prototipe produknya gitu. Nah, itu evaluasi kita terhadap target marketnya kita. Walaupun kita nggak memungkiri kita pengen banget untuk coba di TikTok Shop gitu ya. Lagi Iya. pengen banget ke sana karena memang kita juga siapa tahu ada yang belum kenal di Dekayu gitu ya. Belum kenal Dekayu di sana gitu. Jadi kalau jawabannya sih sekarang kita belum, tapi kita malah pengen banget gitu. Tapi ini keren banget ya Mbak ya, walaupun belum memasuki dunia live shopping TikTok, tapi udah banyak permintaan terus. Itu tuh gimana sih supaya nge-keep orang-orang cinta sama DKU, request terus tiap tahunnya? Mungkin ini ada yang bertanya-tanya juga, mungkin semoga bisa mewakili pertanyaannya ya. Kenapa DKU ini selalu diminati, tiap tahunnya dicari-cari? Amin, Gimana sih amin. tuh Duh, Mbak? aku termasuk yang pengen didoain, jadi aku aminin gitu ya. Amin. Amin. Iya, mungkin salah satunya kita itu pernah melakukan riset sih. Kita melakukan riset tentang sebenarnya mereka tuh apa yang membuat mereka membeli di Kayu gitu. Jadi kalau kalau mungkin teman-teman juga pengen tahu apa sih yang membuat customernya yang udah pernah membeli itu kayak apa ya diduplikasi dengan banyak, coba telepon salah satu random aja ke customernya, tanyain kenapa sih belinya di aku gitu, apa yang membuat mereka membeli. Nah, itu yang kita lakukan sebenarnya Mbak Mel. Jadi kita tuh randomly cek 30 orang sampai 40 orang, kita teleponin satu-satu untuk tanya kenapa belinya di Dekayu, apa yang membuat mereka percaya. Nah, salah satunya itu ternyata sosial medianya atau mungkin image-nya Dekayu itu juga yang membuat mereka trust ya. Ya udah Dekayu aja gitu. Mungkin udah emosional tadi, makanya kita pikirin story atau engage-nya kita juga jalanin gitu ya, agar mereka yang udah pernah beli, mereka juga belinya ke Dekayu lagi. Selain otomatis elemennya ya kepuasan pelanggan, pasti customer service menentukan, produknya itu sendiri juga menentukan, kemudian after sales-nya kayak pas beneran sampai nih beneran cakep nggak? Jangan-jangan di fotonya cakep, di delivery-nya sampai nyampe peok misalnya gitu atau hancur gitu. Nah, itu kan bikin orang kecewa. Nah, itu memang elemennya ada beberapa, itu termasuk 5 hal yang kita tanyain, tapi image-nya jadi nomor 1. Kalau di Dekayu ya, image-nya nomor 1 itu yang bikin orang jadi trust gitu balik lagi ke Dekayu. Bahkan kita belum punya barangnya, mereka udah bayar dulu Mbak Mel. Jadi Kok udah bisa bayar gitu gitu. ya? Ya, Udah jadi saking percayanya gitu ya Mbak ya? iya, sampai kita bilang maksudnya kayak kumpulin dulu aja nih yang mau, nanti kita infoin kalau udah keluar katalog kayak kita. Mereka kayak ya udah bayar dulu aja, dia nggak mau apa namanya nanti deh, dia udah trust aja nanti deh kayak bikinin istilahnya kayak gitu.
Jadi ya alhamdulillahnya ada, makanya yang seperti itu kita pengen banyakin gitu, kita pengen jaga dan banyakin juga. Oke, keren banget ini teman-teman. Bisa jadi benar-benar jadi motivasi ya untuk para pebisnis gimana supaya bisa orderan tuh terus datang, terus juga selalu diingat, dipercaya. Bahkan naruh uang dulu aja tuh nggak masalah. Nanti Iya, terserah iya, deh kayu iya, mau iya. apain deh. Yang penting harus jadi barangnya dan udah yakin pasti bagus. Ini keren banget ya teman-teman. Semoga nanti bisa diaplikasikan juga di bisnisnya teman-teman semuanya. Ya. Oke, Mbak Nia, ini ada beberapa pertanyaan. Namun mohon maaf Hmm, teman-teman jika tidak bisa semua pertanyaan kita akomodir ya karena ada keterbatasan waktu. Ini ada pertanyaan dari Mbak Hana. Katanya, "Halo, selamat sore. Saya Hana dari Surabaya. Izin bertanya, bagaimana?" Ini ada dua pertanyaan nih, Mbak. Yang pertama, Oke. bagaimana cara memaintain customer agar tetap loyal dengan produk kita? Karena terkadang saya sudah bikin promo yang diinginkan customer, tapi Mm-mm. tetap saja penjualan naik turun. Nah, ini mirip nih tadi Ya, kayak yang aku tanyain. Mungkin boleh yang itu dulu dijawab? boleh. Satu yang sebenarnya sih ini kegelisahannya kayaknya hampir semuanya juga mengalami kali ya Mbak Mel ya. Nggak semuanya, kadang tuh kita deg-degan kayak nih nanti ke apa namanya launch-nya seru nggak ya, apa namanya kayak diterima baik nggak ya gitu, diterima penjualnya bagus nggak ya gitu. Nah kita kadang lupa juga kalau pembeli yang udah pernah beli di kita itu sebenarnya malah udah pernah nyicip apa ya, pengalaman experience-nya beli di kita. Nah, once itu tidak ada komplain, sebenarnya itu kita bisa pakai lagi untuk kita dimonetize lagi gitu. Kita kumpulin database-nya, kita pakai. Makanya beberapa kali kalau kayak ya website atau apa yang dia bisa mengakomodir pelanggan nih, menurut aku penting nih buat kita nih Mbak Mel. Jadi kayak bagaimana kita bisa mengelola pelanggannya kita, karena sebenarnya itu tuh sumber data, segala data. Bahkan ya kalau misalnya mau tahu gitu Mbak Mel, produk yang kita keluarin tahun ini itu sebenarnya masukan dari si customer-customer kita sebelumnya. Jadi Wah, jadi jadi dari kita tuh customer untuk customer ya, Mbak ya? iya, jadi kadang-kadang kita pikiran idenya apa ya, kalau ngelihat kanan kiri kayak wah dia bikin ini, sana bikin ini. Padahal kayak duh nyari itu di mana belum tentu juga kita bisa provide ya. Maksudnya kayak kita di Jogja itu kan bukan tempat, saya kok di Jakarta kayaknya lebih seru deh, kayaknya produksi gampang saya cari. Tapi kalau saya di daerah, saya kadang susah dapat produk yang atau tempat produksi yang massal misalnya gitu, atau harga yang oke gitu. Nah, itu kan kendala-kendala kalau misalnya kita jadi cuman FOMO ngelihatnya, oh yang si A bikin ini, si B gini-gini. Padahal kalau yang kita lakukan adalah kita tanya customer kita, ada ide lagi nggak? Atau harapannya pengennya apa? Makanya kita keluarin tuh yang series tahun ini ada alat ibadah kayak sajadah, kayak apa tasbih, itu semua masukan tuh dari customer, termasuk ada kue keringnya, ada kurmanya, itu masukan-masukan yang kita dengerin. Dan itu tadi juga sebenarnya kalau kita dengerin kemudian kita ceritain lagi kalau misalnya ini tuh adalah masukan dari customer yang kita provide, itu kan seneng dong customer, jadi kayak ternyata ideku didengerin juga nih sama The Kayu gitu. Nah itu tadi jadi yang tadinya udah loyal ya semakin loyal gitu dengan apa namanya, dengan kita ajak ngobrol, dengan kita ajak kita tanyain, kemudian kita jadiin sesuatu di keluar dan mereka tahu itu gitu. Mungkin itu. Jadi saranku yang udah ada bisa dikelola. Mau banyak sedikit tapi nggak jadi jaminan kok gitu. Loyal itu bisa 1, 2 dan mungkin nanti semakin banyak akan baru gitu. Mungkin itu Mbak Mel tipsnya. Oke, thank you Mbak Nia untuk jawabannya. Ini lanjut Ya. lagi pertanyaan dari Mbak Hana. Yang kedua, bulan puasa ini usaha saya order jualannya belum memuaskan, Mbak, karena banyaknya persaingan bisnis lain. Jadi bagaimana strategi penetapan posisi bisnis yang baik dan bikin bisnis saya ramai orderan, Mbak? Gitu katanya. Gimana, Oke. Mbak Nia? Ini apa namanya, harga ya memang kita itu kadang nggak boleh berhenti untuk inovasi juga. Jadi kayak inovasi ini nih bukan berarti harus sesuatu yang menggelegar, tetapi memang nggak boleh hilang baby step-nya untuk apalaginya. Bisa jadi nggak cuman produknya, tetapi mungkin cara jualannya. Oh, kalau misalnya kemarin cara jualnya dari Instagram misalnya, tapi di TikTok ramai. Kenapa nggak kita juga coba untuk di channel yang lain? Oh, kayaknya TikTok belum. Coba Twitter, coba Facebook misalnya, dengan tetap melihat target marketnya dari Mbak Hana nih siapa gitu.
Jadi tetap kalau saya balik lagi ke ini ya teorinya bisnis model gitu ya, pasti ada produknya, ada target marketnya, terus kita cocokin temuinnya di mana nih gitu. Contohnya misalnya kayak gini ya, The Kayu ini target marketnya waktu awal adalah orang yang hobi fotografi nih Mbak Mel. Jadi yang kita lakukan ya kita ketokin komunitas-komunitas foto untuk kita cobain. Oh, kalau misalnya ini foto nih, kalau tadinya biasa pakai piringnya keramik, piring yang apa namanya porselin, cobain deh foto pakai piring kayu gitu. Nah, kemudian nanti ketok tular istilahnya kayak satu nanti nyambung ke yang lain ke nyambung yang lain. Komunitas cukup bisa juga menjadi batu lompatan karena biasanya kumpulan orangnya ada di sana yang penyukanya. Nah, misalnya kayak kalau nanti misalnya hijab gitu. Ada juga kumpulan-kumpulan Islami misalnya kayak kajian atau misalnya arisan. Nah, itu coba dicari di mana sih kumpulnya target marketnya kita gitu. Nah, bisa dicari kemudian kita cari tahu gimana caranya kita bisa masuk ke situ. Baik, bisa jadi masuk nih bisa macam-macam Mbak Mel. Misalnya kalau dulu The Kayu support misalnya mereka kopdar, kemudian kita support bikin door prize, kita bagiin 1-2 barang, tapi dibikin door prize seru-seruan di acara itu. Tapi orang jadi awareness kan, jadi aware sama kita, oh The Kayu, walah yang ini, oh Instagramnya ini, oh oke, ini aku cocok ya aku follow misalnya gitu. Jadi memang nggak boleh lelah kalau misalnya ketika anjlok gitu ya, saya juga beberapa kali di 1 tahun tuh nggak kemudian Ramadan tiap bulan gitu, tapi ada bulan-bulan sepinya juga. Nah itu yang pasti kita nggak boleh berhenti untuk inovasi, mencoba lagi channel mana kita ketemu sama marketnya kita. Gitu. Semoga ada menjawab ya Mbak Hana. Baik, terima kasih banyak Mbak Nia atas jawabannya. Ini mungkin 2 pertanyaan terakhir kali ya Mbak Nia. Mohon izin teman-teman juga. Semoga yang belum terjawab bisa diskusi lagi di luar acara ini. Boleh mungkin kontak Mbak Nia atau Boleh atau tim dengan Dekayu? senang hati, boleh dengan senang hati nanti disambungin sama adminnya kalau ke ini lewat Dekayu. Oke, siap. Oke, ini mungkin pertanyaan berikutnya datang dari Ferimun Hakim. Izin bertanya, apabila kita punya produk unik dan inovatif, namun produk kita ditiru atau ide campaign kita ditiru oleh kompetitor, bagaimana cara mencegah atau menanggulanginya, Mbak? Saya masih kecil juga nih, Mbak. Bisnisnya masih kecil. Gitu. Oke. Gimana tuh ya, Mbak? Oke, kalau menanggulanginya, kayaknya kalau sekarang sih prinsipnya gini sih, kalau untuk menanggulangi banget agar tidak tercopy atau ini memang cukup susah gitu dan kalau saya sih boleh saran nggak usah malah tidak di sudut pandang harus menanggulangi gitu, tapi kita tidak berhenti untuk berinovasi lagi gitu, kreatif lagi untuk mikirin campaign selanjutnya karena pada dasarnya kayaknya dengan keterbukaan informasi, dengan mudahnya scrolling IG dan sosial media semuanya, kayaknya hampir semuanya bisa saling menginspirasi gitu istilahnya. Dengan sangat mudah kita tahu, oh kayaknya dia promonya gini, terus aku bikin aja tapi dimodifikasi gitu ya. Jadi daripada fokusnya menanggulangi sampai kita malah jadi kesel sendiri gitu ya, ketika misalnya itu idenya diambil atau idenya diadopsi, saya rasa lebih seru kalau misalnya kita memikirkan apalagi yang bisa kita lakukan gitu terkait sama produknya kita. Jadi sudut pandangnya adalah ya oke lah memang nggak bisa dibilang kecuali memang pegangannya kayak misalnya inovasi produk atau inovasi planning kemudian dihaki gitu ya, maksudnya kita pegang legal hukumnya untuk tidak boleh dikopas sama sekali, itu patut diperjuangkan saya rasa. Tetapi kalau sekarang dengan era digital yang semakin seperti ini, hampir semuanya bisa saling melihat cara yang dilakukan. Yang perlu kita lakukan malah yang cocok sama bisnisnya kita, usahanya kita, itu yang kita fokusin untuk terus dikerjakan. Oh, kalau customer-nya The Kayu nih cocok pakai bundling misalnya. Oh ya, berarti bundling aku pakein. Oh, kalau kemarin bundlingnya tipenya mangkok sama sendok, sekarang aku mau bikin cangkir sama ini mau bikin ala dalgona misalnya gitu. Nah, itu rasa-rasanya malah kita menyibukkan diri dengan apa yang bisa kita lakukan, akan lebih enjoy gitu ya, daripada kita harus menanggulangi hal-hal yang memang mau nggak mau faktor eksternal itu pasti akan datang gitu. Kompetitor udah pasti iya gitu. Makanya saya bilang 2020 mungkin hampers kayu kayaknya masih The Kayu lah insya Allah waktu itu yang kita ini ya. Tetapi
setelah sampai sekarang, wah kayaknya kalau share hampers kayu udah banyak banget gitu. Jadi malah harapannya jangan khawatir di situ gitu. Oke, baik. Mungkin nggak usah terlalu fokus sama apa yang kompetitor lakukan gitu ya, Mbak. Ya, 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 mungkin ya, kelihatan sedikit nggak apa-apa, tapi tetap kitanya sendiri yang fokus sama bisnis kita. Apa yang bisa kita betul, inovasikan, kreasikan gitu ya, supaya malah nggak betul. pusing sendiri, benar kata Mbak Nia Nggak tadi kesel bilang. sendiri, betul. Gimana corek? Mendingan kita fokus untuk cari pasarnya kita, menguatkan pasar kita daripada menilik terlalu jauh tentang kompetitor. Oke, Mbak Nia, ini Ya, ternyata nampaknya sudah habis waktunya. oke. Jadi, tapi mungkin boleh nggak sih Mbak di-share sedikit Mm-mm, kalau misalkan dari tahun lalu kan kita sempat pandemi ya, 2 tahun lalu lah mm-mm. dari 2020 sampai 2022 dan sekarang udah masuk ke insya Allah normal lagi. Ada Ya, perbandingan signifikan nggak sih Mbak antara di masa pandemi sama sekarang nih, khususnya di momentum besar seperti Ramadan ini, mungkin ada teman-teman yang masih bingung juga gimana caranya tuh dapat orderannya tapi di momen yang besar seperti Ramadan ini gitu loh. ya, Itu ya, seperti ya. apa tuh Mbak? Boleh Oke. diceritain? Oke, saya rasa sebenarnya tahun ini tuh optimismenya semakin kuat gitu ya Mbak Mel ya, karena tahun yang lalu kayaknya masih ada pembatasan, orang masih aktivitasnya dibatasi, tapi sekarang ini hampir semuanya bergerak gitu. Tapi juga jangan lupa semuanya tuh termasuk juga bisnis-bisnis yang lain gitu. Tadi mungkin kegelisahannya, wah kok kayaknya sekarang penjualanku nggak terlalu bagus, kok aku masih ngerasanya yang lainnya lebih cepat geraknya gitu. Yang saya mau bilang bahwa kadang bisnis itu harus dilakukan dari step-step yang circle-nya nggak terlalu dreamy gede banget gitu. Tapi kecil, langkah-langkah kecil yang harus dilakukan. Misalnya mungkin cek networking-nya kita, teman-temannya kita. Cek kalau misalnya dari rekanannya suami atau rekanannya kakak atau adik, bisa nggak kita istilahnya menjualkan produknya kita dari circle-nya yang paling dekat. Kalau misalnya itu bagus dan kita bisa meng-capture gitu, itu baru kita akan leverage-nya jauh. Kadang karena mungkin melihatnya kayaknya jualan harus lewat IG, sosial media, kok kayaknya followers pun udah nggak naik-naik gitu. Tapi lupa gitu, padahal circle networking-nya kita mungkin teman-teman SD-nya, teman-teman reuniannya, itu sebenarnya bisa kita, istilahnya bisa kita promoin gitu produknya kita. Jadi teman-teman nggak boleh patah semangat gitu ya. Kita mulai dari step yang paling bisa kita lakukan dari semua kapasitasnya kita. Networking penting gitu. Networking penting, satu highlight, karena saya ingat waktu pertama kali, dulunya saya nggak ada sense entrepreneurnya Mbak Mel, jadi keluarga saya bukan dari keluarga usaha gitu ya, tetapi saya belajar satu hal waktu itu, disuruh jualan di salah satu course gitu di Bandung. Projectnya adalah jualan, sampai saya bingung apa yang mau tak jualin. Ternyata dari si momen itu saya baru ingat kalau ternyata networking itu penting. Dulu saya teleponin teman-teman saya yang udah pada kerja di perusahaan, lu kayak udah punya duit, aku tawarin, nih aku jualan kaos, kaosnya seperti ini. Kamu mau nggak beli? Dan ternyata itu malah waktu itu saya jadi menang pertama kali di project selling skill-nya itu. Jadi tadi teman-teman kalau masih mikirinnya kejauhan, tetap penting loh ya, sosial media, promosi, tadi yang saya sampaikan itu semuanya penting, tetapi tetap mulainya dari sesuai dengan kapasitasnya kita. Yang penting nggak boleh berhenti untuk take action. Gitu. Semoga ada insight ya Mbak Mel. Ada dong, pasti ada banget. Terima kasih banyak ini Mbak Nia, kita udah banyak banget dapat insight menarik, dapat tips, bahkan udah di-sharing pengalaman juga, jadi terasa lebih real gitu ya untuk apa yang nanti kita bisa aplikasikan sesuai dengan pelajaran yang didapat oleh pengalamannya Mbak Nia dan DKIU. Mbak Nia, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Amin, Semoga amin. apa yang Mbak sampaikan tadi juga bermanfaat dan tentunya bisa membantu bisnis teman-teman, semoga semakin naik ya, mau di momen Ramadan atau momen-momen lainnya juga. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Maaf kalau ada yang kurang, semoga ada hal yang bermanfaat. Thank you Mbak Mel. Terima kasih Mbak Nia, semoga kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Silakan untuk meninggalkan panggung virtual. Bye-bye. Oke teman-teman, terima kasih banyak nih yang masih stay bersama kita di sini bersama Exabytes. Udah dapetin banyak banget hal yang sangat-sangat daging ya, bukan cuman cetek-cetek aja tips and trick, tapi udah ada riset datanya dan hal-hal lain yang bisa menjadi inspirasi teman-teman. Semoga tentunya bisa bermanfaat dan sekali lagi
Untuk teman-teman yang sudah join, yuk silahkan isi link yang ada di kolom chat yang sudah dibagikan oleh teman-teman Exabytes. Tadi di awal sudah aku infokan ya bahwa link akan di-share di akhir acara. Nah, ini dia nih link yang telah di-share oleh teman-teman Exabytes. Silahkan diklik untuk bisa teman-teman mengakses materinya DKU. Tadi ada materi-materi yang sangat mendaging, ada kontaknya DKU juga mungkin untuk bisa konsultasi maupun bisa order juga nih. Siapa tahu berminat untuk bisa punya produknya DKU itu. Silahkan sekali. Oke, lalu juga bisa diisi formnya untuk bisa mengklaim e-sertifikatnya nanti. Dan selanjutnya jangan lupa untuk follow sosial medianya Exabytes ya teman-teman ya. Sekali lagi nih ada di Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok, dan lain-lain sebagainya. Search aja @Exabytes ID atau Exabytes Indonesia, nanti langsung muncul semuanya. Supaya teman-teman nggak ketinggalan informasi menarik terkait promo-promo dari produk kita, dari event-event yang juga akan banyak banget tiap bulan pasti ada event, tiap tahun juga ada event tahunan, dan juga ada trivia-trivia menarik lainnya. Dan teman-teman, jangan lupa juga nih yang suka nulis untuk ikutan blog competition. Hayo, yang udah punya kumpulan tulisan yang original tentunya ya, langsung aja nih disubmit ke blog competition Exabytes dengan total hadiah 15 juta rupiah, teman-teman bisa bawa pulang nantinya. Dan tentunya teman-teman yang bisa ikutan ini tuh bisa menyuarakan juga bagaimana sih digitalisasi UMKM supaya meningkatkan penjualan. Dan ini bisa teman-teman submit sebelum 16 Juni 2023. Kemudian ada promo Ramadan Ekstra, teman-teman yang mau memulai bisnisnya di ranah website yang tadi baru di Instagram aja mungkin sharing-sharing, kayak DKU ini juga ada websitenya sendiri, keren banget websitenya, teman-teman boleh cek juga. Ayo langsung aja beli dulu domainnya di Exabytes karena khusus di Ramadan ini ada potongan yang gila-gilaan banget. Jadi langsung cek aja website kita www.exabytes.co.id. Dan juga yang udah follow Instagramnya Exabytes, ada giveaway di sana, masih berlaku loh ya, giveaway-nya sampai 14 April 2023, karena teman-teman nanti berkesempatan untuk bisa mendapatkan saldo e-wallet, ada juga headset gaming, ada juga power bank, ada juga headset Bluetooth, dan lain-lain sebagainya nih, Ramadan berkah banget kan. Jadi silahkan cek Instagramnya, klik link yang ada di kolom chat yang sudah diberikan teman-teman Exabytes untuk langsung menuju di postingan yang dimaksud, dibaca captionnya satu persatu dan langsung di-share aja cerita mengenai jualan online-nya untuk bisa berkesempatan mendapatkan giveaway dari Exabytes. Dan yang terakhir yang sudah ditunggu-tunggu, ini dia yang memenangkan saldo OVO senilai Rp50.000 sebagai pertanyaan terbaik. Selamat kepada Bapak Agus Kristanto dan juga Mbak Hana T. Selamat sekali lagi Mbak Hana dan juga Pak Agus. Semoga bermanfaat nanti hadiah saldo OVO-nya. Silahkan DM Instagramnya Exabytes. Di screenshot dulu sekarang nih ya, pertanyaan yang tadi diajukan, kemudian dikirim ke DM-nya Exabytes, sambil ditulis juga langsung nama lengkap, nomor handphonenya, nomor handphone untuk OVO jika memang berbeda, boleh dikasih keterangan juga itu nomor handphone, nomor OVO yang dipakai siapa, mungkin suami atau ibu, ayah, jika memang tidak memiliki OVO. Kemudian taruh juga alamat email teman-teman dan alamat tempat tinggal. Jadi sekali lagi Mbak Hana dan Bapak Agus, silakan untuk DM Instagramnya @exabytes_id. Kemudian dilampirkan screenshot pertanyaan yang tadi diajukan ya sebagai bukti supaya ini valid nih, benar-benar menang. Kemudian tulis juga nama, nomor handphone, kemudian nomor HP, nomor handphone OVO-nya jika memang berbeda, lalu ada alamat email dan juga alamat tempat tinggal teman-teman. Sekali lagi selamat Mbak Hana dan juga Pak Agus. Tepuk tangan sekali lagi. Teman-teman yang belum berkesempatan menang nggak apa-apa, masih banyak programnya Exabytes ya Kak. Mungkin di sini juga banyak yang udah pernah menang sebenarnya nih, tapi ikutan lagi nggak apa-apa. Kita coba lagi di program Rahmah berikutnya maupun di program-program Exabytes berikutnya. Kalau begitu, karena sudah menuju jam 5 juga, 1 jam lagi menuju buka puasa, teman-teman dipersilahkan untuk bisa bersiap-siap, boleh mungkin dilanjutin masaknya atau berkumpul bersama keluarga, silahkan ya. Dan jangan lupa untuk ketemu lagi di programnya Exabytes berikutnya. Semoga puasanya bermanfaat, semoga puasanya berkah, acaranya bermanfaat, karena semoga Rahmah ini juga bisa meningkatkan rezeki dan saling berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.